Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saluran pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran ini akan membahas pendidikan agama Islam kelas 12 dengan tema nikmat kerja keras dan tanggung jawab bagian yang ketiga, yaitu bentuk dan hikmah tanggung jawab. Nah, para siswa sekalian, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama dan bagian yang kedua, silakan menyaksikan tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, para siswa sekalian, untuk yang pertama kita akan membahas bentuk tanggung jawab. Apa saja bentuk tanggung jawab itu? Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib mengabdi kepada Allah. Ini perlu diingat. Manusia wajib mengabdi kepada Allah. Menyembah merupakan bentuk atau wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu segala ibadah yang kita lakukan, sembahan yang kita lakukan kepada Allah merupakan wujud atau bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua bentuk tanggung jawab adalah tanggung jawab kepada keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apa saja tanggung jawab itu? Yang pertama adalah menjaga nama baik keluarga. Jangan kita cemarkan nama baik keluarga kita karena kelakuan yang kita lakukan. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keselamatan, menjaga keselamatan tiap-tiap anggota keluarga. Kemudian selanjutnya adalah menjaga keamanan keluarga itu sendiri. Kemudian menjaga pendidikannya seperti apa, agar semuanya mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian bagaimana kehidupannya juga menjadi baik. Ini merupakan tanggung jawab kepada keluarga. Namun masing-masing punya peran yang berbeda dari anggota keluarga ini. Nah, tanggung jawab kepada keluarga menuntut tiap anggota mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab tersebut. Contohnya seperti apa? Ayah bertanggung jawab melindungi dan menghidupi istri, serta anak-anaknya dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Sedangkan ibu bertanggung jawab untuk mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan pikirannya. Walaupun dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang capek, seorang ibu bertanggung jawab untuk mengurus suami dan juga anak-anaknya. Kemudian anak-anak mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, terutama kepada kedua orang tuanya. Apa tanggung jawabnya? Membahagiakan kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga, berusaha mengoptimalkan potensi yang ia miliki sehingga bisa membuat kedua orang tuanya bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya tersebut. Nah, ini bentuk tanggung jawab dari anak terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya seperti apa? Ketika seseorang menjadi aparatur desa yang dipilih oleh masyarakat, maka ia harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sepenuh hati dan ikhlas. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Selain kita sebagai anggota masyarakat tempat kita tinggal, kita juga merupakan warga negara. Nah, oleh karena itu apa tanggung jawab kita yang pertama sebagai warga negara adalah terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Apabila perbuatan seorang itu salah dan melanggar aturan, ia harus bertanggung jawab kepada negara. Oleh karena itu kita jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan melalui peraturan hukum dari negara kita. Warga negara memiliki tanggung jawab menjaga nama baik negara, berusaha untuk memajukan negara. Nah, sebagai seorang pelajar, apa yang harus kalian lakukan adalah harus terus menuntut ilmu untuk kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah, para siswa sekalian, kemudian pada bagian yang kedua ini kita akan membahas apa sebenarnya hikmah dari tanggung jawab itu.
Nah, hikmah yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan orang banyak. Ketika kita bertanggung jawab, maka orang akan mempercayai kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana tanggung jawab yang beliau lakukan kepada masyarakatnya, sehingga orang-orang mempercayai beliau. Kemudian yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses, agar pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, bisa lebih berhasil lagi dan lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan. Nah, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, karena kita bertanggung jawab, maka insya Allah kita akan lebih nyaman, kita akan lebih kuat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat, mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Di samping kepercayaan, kita juga akan dihargai oleh masyarakat karena tanggung jawab yang telah kita lakukan. Kemudian yang kelima, dapat memperhitungkan sebab, akibat, dan dampak perbuatan di masyarakat. Kita harus berpikir, jika kita melakukan suatu perbuatan baik, maka itu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun jika kita melakukan perbuatan yang melanggar norma, melanggar aturan, atau demi perbuatan yang hanya untuk menyenangkan atau memuaskan keegoisan atau nafsu kita sendiri, maka itu akan berdampak negatif kepada masyarakat. Kemudian yang keenam, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Mudah-mudahan karena tanggung jawab yang kita lakukan, Allah akan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan yang ketujuh, kita akan merasa lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal karena tanggung jawab yang sudah kita lakukan. Nah, para siswa, inilah 7 hikmah dari tanggung jawab. Dan tadi juga sudah kita pelajari tentang bentuk-bentuk tanggung jawab seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan dapat membuka pemikiran dan tentu saja dapat menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, senantiasa dibukakan pemikiran dan hatinya, dan diberikan kesuksesan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.